Iya. Santai lu. Mantap besar teman-teman. Oke, jos luar biasa. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Beberapa waktu lalu banyak teman-teman yang bertanya tentang jenis senapan yang kami gunakan untuk memasar ikan, terutama yang digunakan oleh Om Toro, karena memang di video-video kami yang sering terlihat untuk mengesut ikan itu lebih sering Om Toro. Nanti akan coba kita tanyakan speknya, mulai dari jenis senapan yang digunakan dan lain sebagainya. Langsung saja kita lihat Om Toro. Nampak kan? Apa? Oh, udah apa itu? Ini loh. Dan inilah. Oke, ini teman-teman, Om Toro sudah berada di spot nembak. Kita masih persiapan mau masar ikan. Sebelumnya kita akan bertanya-tanya dulu sama Om Toro ini tentang senapan yang digunakan untuk memasar ikan. Oke, Om Toro, bisa dijelaskan ini senapan apa memang senapan khusus nembak ikan atau senapan angin biasa? Sebenarnya senapan angin biasa ini pertamanya. Senapan angin bocap. Berarti bukan memang untuk nembak ikan, bukan ya? Enggak. Awalnya senapan angin bocap. standar biasa ya. Nah, kemudian sekarang digunakan untuk nembak ikan, gimana kira-kira nih? Apanya yang berubah dari senapan ini? Yang paling utama ini kita ganti laras. Larasnya. Kalau kemarin kita pakai laras ulir, kalau naik kita main nembak darat, karena ini bermain dengan air, mencapai kedalaman. Berarti ini sudah laras polos, bukan lagi ulir ya, bukan lagi beralur. Emang laras ngaruh? polos tanpa serobong. Tanpa serobong kalau berarti. punya Berarti ganti larasnya? Punya mantri kan habis laras dikasih serobong. Iya, betul. Kalau ini tanpa serobong. Tanpa serobong. Langsung. Ini laras, ini asli larasnya, teman-teman. Ini tebal dia. OD berapa kemarin nih? 6. OD-nya OD 9. OD 9. Kalau lubangnya ID-nya sudah 6 ya. ID-nya. Oh, mantap ini. Nah, ini Kemudian ini ada yang nanya juga dudukan bukan paralon. paralon. Jadi Om Toro di sini menggunakan paralon, teman-teman. Beda halnya dengan punya saya menggunakan rel pancing. Nah, ini. Sebenarnya kita kemarin itu beli laras udah sekalian dikasih Ya, ini. sudah sekalian ini ya. Sekalian dikasih ini. Nah, Jadi ini dudukan ini kelihatannya bukan besi tapi semacam apa ini? Apa namanya? Fiber ya? kayak fiber. Fiber. Ini Jadi enak, bisa kita desain sendiri sebenarnya. Nah, ini diikat dengan apa namanya ini? Pengikat dari ini. Ya. Kemudian ini dipasang. Sebatas ini. Kita masangnya dia ini harus di ujung laras ini. Jadi Harus kita harapkan paralon ini sejajar ya, sejajar dengan ujung laras. Karena kalau dia lebih atau kurang biasanya ada masalah. Berpengaruh terhadap laju mata pasir ya. Kemudian di sini Om Toro pakai pejera atau pisir depan, model standar biasa, teman-teman. Karena lebih enak. Lebih enak ya. Kemudian di sini pisirnya. Pisir biasa. Pisir belakang ini pisir biasa. Punya bawaan senapan angin biasa. Ini dia, teman-teman. Cuman kita kemarin karena nggak di laras ini nggak ada dudukan, makanya kita lem. Ya. Lemnya Kita pun lem besi. biasa, lem besi ya. Lem campur itu ya. Yang ini ya langsung permanen ini. Tinggal kita. Kemudian ini kelihatan sedikit aneh. Ini pisir depan, pisir belakang ini kok nampak terlalu dekat. Kenapa tidak terlalu di belakang, di dudukannya biasa ini? Ini biar kita enak. Kita kan cari kecepatan. Jadi begitu target melintas gitulah. Jadi berpengaruh terhadap reaksi menembak dengan cepat ya. Mantap. Oke. Untuk panjang laras ini kelihatannya sangat panjang ini. Laras yang dipakai. Ini 90. 90 meter. 90 sampai sana nanti. Iya, 90 cm. 90 cm. Betul. Kemudian yang masuk ke chamber ini 5. 5 berarti. Biasanya gini, kalau kita beli laras dari entah online entah ini, dikasihnya nggak sesuai dengan ini. Dengan
dengan apa kebutuhan apanya. yang di chamber. Biasanya dikasih lebih, baru kita olah sendiri. Berarti kerjaan lagi. Karena takutnya mungkin dari sananya takutnya apa? Plong Polos gitu biasa. jadi begitu dimasukkan takutnya ini. Jadi kita kerjaan lagi. Berarti ini masuk ke chambernya 5 cm. 5 cm. Kemarinya berarti 85 Betul. 85 cm. Jadi laras ini modelnya model tutup. Kalau biasanya laras ini lubang, sini lubang. Iya, Kalau betul. yang Oh laras, iya. Ini nih, laras teman-teman. pasar ini Jadi model tutup. sudah tertutup sehingga angin yang dikeluarkan Yang ini langsung maksimal mendorong maju ke depan. laju mata pasir ke depan, tidak Jadi tidak ke belakang. Dari chamber masuk ke lubang transfer. Berarti ini dibongkar ya, apa namanya? Kokangnya nih ya. Kokangnya kita bongkar. Pendorong mimis dibongkar, ditinggal hanya grendel apa namanya? Cancel kokang. Cancel kokang yang digunakan untuk mengokang senapan. Oke, terakhir untuk jenis bocap apa ini? Tabungnya segala macam? Kalau tabungnya kita pakai yang 500. 500 cc. Efisiensi 500 itu kita bisa nembak sampai efektifnya itu hampir 40 kali shoot. Untuk Itu masih bisa lah istilahnya nitik. tekanan angin sendiri yang digunakan Kalau saya biasanya nitik senapannya di 2000. di 2000 PSI. 2000 PSI. Cuman biasanya kalau kita nggak bawa pompa, kita lebihin. Lebihnya? Bisa 2200. Oh, berarti hanya lebih sekitar 100-200 ya. Itu pun bisa nembak 5 sampai 7. Maksudnya 5 sampai 7 tembakan. dalam 200 PSI. Oh, berarti luar biasa itu ininya. Makanya kalau Cuman ada rekomendasinya, teman-teman yang sering meragukan apa ini jumlah tembakannya banyak atau sedikit? Karena takutnya nanti kita nembak ikan angin cepat habis. Kira-kira gimana? Enggak ya? keuntungan kita pakai bocap ini itu tadi kita bisa memperbanyak tembakan. Istilahnya kita isi 2200, kita main efektif, main di lapangan gini 30 shoot, 40 shoot itu bisa. Itu dari misal dari 30 atau 20 shoot itu semuanya dapat ikannya enggak? Ya enggak lah. Jadi persentasenya? 1 banding berapa? 1 banding 50 lah. Maksudnya 50 kali tembak 1 ikan. Ya enggak juga. Mungkin Enggak juga. Om Toro ini bilanglah dari 10 tembakan paling 2 yang meleset atau 3. Jadi senapan itu bukan gimana ya? Bukan di unitnya. Bukan di unitnya. Jadi? Tapi Letaknya di pemegangnya ya. Nah, itu teman-teman. itu skill. Itu kata-kata yang paling apa namanya? Jadi bukan canggih senapannya ternyata, tetapi letak menembak itu letaknya adalah di diri kita sendiri. Nah, itu dari Om Toronya. Jadi ada tips enggak untuk teman-teman karena banyak teman-teman yang mengeluhkan menembak ikan itu kadang-kadang kok sulit, begitu dibidik ikan itu nampak tapi ternyata nggak kena. Intinya banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan. Dan kuasai teorinya juga. Kuasai teori, banyak-banyak latihan, insya Allah. Rezeki pasti datang. Mantap. Oke teman-teman, inilah senapannya punya Om Toro. Ini bocap tidak ada mereknya sebenarnya, bocap pabrikan standar. Ini tabung 500 cc, laras panjangnya 90 cm. Ya, terakhir ini laras kemarin kita pesan di Mas Juba Adi Nugroho. Ya, Ketua Pasir Mania Tegal PMT. Jadi teman-teman yang memiliki unit bocap yang pesan ini, kami bukannya iklan, enggak, kita akan menyampaikan apa yang sebenarnya. Kita kontak dengan Mas Juba Adi Nugroho di Pasir Mania Tegal. Kita beli punya beliau, kita minta diukurkan sesuai dengan ukuran kebutuhan chamber yang kita inginkan, sehingga begitu sampai kemari kita tinggal pasang langsung jadi. Oke, salam juga buat Mas Juba Adi Nugroho dan semua teman-teman Pasir Mania di Tegal. Salam sukses selalu. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.